Polisi terus lakukan penyelidikan terkait tewasnya dua bocah kakak beradik di Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara. Hingga kini polisi belum menemukan identitas pelaku pembunuhan. Misteri tewasnya dua bocah kakak beradik di Kebun Dusun Tebalanggar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung terus diselidiki tim gabungan Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Kedua bocah berinisial AT 8 tahun dan KK 4,5 tahun ditemukan Rabu malam dalam kondisi berpelukan. Tubuhnya penuh luka akibat sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Polisi melakukan autopsi terhadap kedua korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari hasil terdapat luka di bagian kepala dan tangan serta bagian tubuh lainnya akibat senjata tajam. Tak hanya itu, terdapat juga luka lebam yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Polisi juga menemukan senjata tajam di tempat kejadian, namun kepemilikan senjata tersebut masih diselidiki. Untuk sejauh ini kami masih mendalaminya. Kami juga sudah memeriksa saksi-saksi yang pertama kali menemukan dan juga mungkin yang pada saat itu keterangannya main ke rumah di sana. Kami juga sudah periksa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pelaku pembunuhan. Sampel darah yang ada di lokasi juga telah diamankan dan dikirim ke Puslap-4 Mabes Polri untuk diselidiki. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngatung, TV One mengabarkan. Pemirsa, dua bocah kakak beradik yang diduga menjadi korban pembunuhan ditemukan tewas berpelukan di sebuah kebun dengan kondisi penuh luka di Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Diduga luka di tubuh kedua korban akibat benda tumpul dan benda tajam. Warga Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung digegerkan dengan penemuan mayat dua bocah kakak beradik yang tewas mengenaskan. Sebelumnya sang kakak yang berusia 7 tahun dan sang adik berusia 4,5 tahun dinyatakan hilang sejak Rabu sore pada 14 Mei 2025 dan ditemukan sudah tak bernyawa Kamis 15 Mei 2025. Kedua bocah kakak beradik tersebut berpamitan untuk bermain di sekitar perkebunan yang tak jauh dari rumah tempat mereka tinggal. Namun hingga sore hari keduanya tak kunjung pulang ke rumah. Karena panik dan merasa khawatir, keluarga melapor ke aparat desa dan ke pihak kepolisian. Untuk korban mengalami luka akibat benda tajam karena terlihat dari luka yang ada di dalam kepala, juga tangan pun ada tangan salah satu korban itu yang putus. Tapi masih ditemukan di tempat itu untuk tangannya. Pak, di TKP kan ada penemuan senjata tajam ya Pak. Dari sana ada petunjuk sidik jari terkait pelaku Pak? Untuk yang kita dapatkan informasi dari Kasat Reskrim yang turun ke TKP melakukan kegiatan olah TKP, untuk petunjuk parang yang ada di TKP itu punya korban, dan juga terkonfirmasi dari informasi dari orang tuanya memang pada saat itu anak itu juga membawa parang. Nantinya hasil proses otopsi terhadap jasad kedua korban akan dikirimkan ke Lab-4 Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah terkait dengan darah-darah yang ada di lokasi ataupun senjata tajam di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Lalu sudah adakah informasi mengenai siapa pelaku pembunuhan kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di kebun? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Lampung, Ibtu Fabian Yafi Adinata. Selamat petang Pak Kasat. Pak Kasat, sejauh ini dari proses penyelidikan apa juga yang menjadi hasil temuan dari otopsi? Selamat sore Mbak, mohon izin menjelaskan untuk hasil dari otopsi. Kami sedang menunggu dari dokter yang berwenang untuk menjelaskan hasil otopsinya. Kemudian juga kami sudah memeriksa saksi-saksi dan juga kami sudah melaksanakan penyelidikan lagi ke TKP dan juga kami sudah memeriksa dan sedang memeriksa saksi-saksi tambahan yang ada
di sana karena kan kemarin untuk orang tua korban belum sempat untuk dilaksanakan pemeriksaan karena belum siap. Namun per hari ini kedua orang tua korban sudah siap untuk dilaksanakan pemeriksaan sehingga tim dari kami sudah turun ke sana untuk mengambil keterangan dari orang tua korban. Kemudian juga kami sudah mengambil sampel-sampel DNA untuk dilaksanakannya scientific crime investigation untuk dikirim ke Puslapfor Polri. Kalau hasil dari keterangan yang disampaikan oleh orang tua korban seperti apa Pak Kasat sejauh ini? Untuk hasil keterangan dari orang tua korban, tadi sudah saya jelaskan izin untuk pemeriksaannya sedang dalam pemeriksaan. Jadi kami sedang menunggu juga dari tim hasil dari pemeriksaan kedua orang tua korban. Untuk pelaku sendiri, apakah sudah ada titik terang untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan ini? Kami sudah memeriksa beberapa saksi yang diduga terdapat ada di TKP, Mbak. Kemudian juga ada setelah kami lakukan olah TKP, ada beberapa bercak darah di sekitar TKP yang diduga menuju ke salah satu gubuk di sana. Namun dalam hal ini kami masih dalami, kami juga masih dalam penyelidikan untuk memastikan siapa pelaku sebenarnya. Untuk pemilik gubuk ataupun yang berada di sekitar situ sudah ditanyakan mengenai kepemilikan gubuk ataupun ada saksi-saksi yang mungkin melihat juga Pak Kasat? Untuk yang memiliki gubuk tersebut sudah kami ambil keterangan, Mbak, dan juga sudah kami ambil sampel-sampel DNA apabila memang sampel tersebut hasilnya sesuai dengan apa yang ada di sampel DNA milik korban. Demikian. Butuh waktu berapa lama untuk sampel DNA ini diketahui hasilnya, Pak Kasat? Untuk sampel DNA dilaksanakan oleh Puslapfor Polri kurang lebih selama 2 minggu. Baik, Pak Kasat, ini kan anak-anak ini sempat hilang. Apakah pada saat hilang orang tua sempat melapor ke polisi? Baik, Pak Kasat, ini kan untuk kronologi bagaimana orang tua ini mencari korban, pada saat itu korban izin untuk bermain kepada orang tuanya sekitar pukul 14.00. Kemudian saat itu kondisi sedang hujan, makanya orang tua korban ini mencari korban. Kemudian pada pukul 5 kemudian sampai pukul 22 orang tua korban ini tidak menemukan korban, sehingga orang tua korban ini memanggil kakaknya yang sekaligus juga sebagai sekretaris desa untuk membantu mencari korban. Kemudian warga-warga desa sana secara bahu-membahu membantu untuk mencari korban, sehingga pada pukul 22.30 korban sudah ditemukan tidak bernyawa. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Lampung, Ibtu Fabian Yafi Adinata sudah bergabung kepada kami dan memberikan informasi. Kami harapkan semoga pelaku pembunuhan segera ditemukan. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.